Saya mujizat dan hidup berkelimpahan. Sungguh luar biasa, kasih Tuhan ajaib. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Maju terus dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Allah yang patut ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Amin, saudara. Maju terus. Kita ini pakai cellphone, karena saya tidak tahu gimana caranya. Nanti coba kita akan pikirin supaya bisa pakai yang di laptop ya saudara. Oh haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Amin saudara. Mari kita maju terus saudara dalam ikut Tuhan. Sorry saudara ya. Tuhan itu luar biasa, cinta kasihnya, anugerahnya nyata di dalam kehidupan kita ya saudara. Amin. Kita akan masuk dalam satu pujian saudara ya. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, oh Jesus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Oh kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Oh kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Haleluya. Rabarata Sandaya Lamasina kami sembah, ampuni dosa kami, oh Yesus Allah yang hidup, kudus suci agung mulia, Kau yang layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shekenu, Jehovah Nisi. Kami puja, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku
Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesehatan, sukacita, apapun yang terjadi. Kami bersyukur senantiasa sebab Tuhan bahwasanya baik, luar biasa, kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kami, dan berikan roh pengertian buat kami. Kami mau maju, kami mau bertumbuh, kami kuat, dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia, dan kami akan melihat buahnya. Kami akan melihat tujuan hidup nyata, yaitu masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Dan kiranya Tuhan memberkati, memberikan roh pengertian buat kami ya Tuhan, supaya semakin hari semakin kuat dalam menghadapi hidup di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024. Sampai berapa saudara? 7 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu, sesuai dengan Amsal 6:31. Kita masuk di tahun 2025 dengan Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan minuman, tetapi dalam damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. Haleluya saudara, amin. Maju terus saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah saudara, hari ini terus kita mau belajar untuk supaya kita bisa maju di akhir zaman ini saudara ya. Saya lagi ngumpulin bahan-bahannya untuk akhir zaman. Saya harap ini nanti dibuat pengetahuan saja, mungkin tidak akan masuk di live streaming, karena banyak hal yang harus diberitahukan saudara. Maka dari itu saya harap kita ini betul-betul menyadari bahwa harinya sudah sangat dekat ya. Nah hari ini kita mau belajar aja bagaimana kita bisa mengerti tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa sih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Seringkali hanya untuk apa saudara? Ya, tahu dosa, dia mengampuni dosa kita orang berdosa. Nah, kita mau belajar lebih deep lagi. Nah, sebelum itu, ayo saya mau sapa dulu saudara, satu demi satu. Mira, shalom, Tuhan berkati bersama keluarga, Pak William, Ibu Novi, Bu Linda, Caroline Christopher, Tuhan berkati bersama keluarga. Singgawati, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan Jonathan, Tuhan memberkati bersama keluarga. AMCM Jakarta, Ibu Erlin, Tuhan berkati bersama keluarga. Erdiana Tarikan, Tuhan berkati bersama keluarga. San FJ, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Beatrice, Sarah, Dania, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Dasel, Anufrika, Pak Andre, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Fiti, Ibu Fati, Lauren, Jackie, anaknya Ibu Fati, sama mantunya Tuhan berkati. Lili Herhu, Naomi, Emma, maminya, kakaknya Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Andi, Ibu Desi, Jim, adik-adik, dan Ibu Linda, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lucia, Philip, Tuhan berkati bersama keluarga. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya terus ingatkan buat saudara bahwa retret sudah dekat, dan retret itu adalah sampai akhir bulan ya saudara ya, sampai akhir bulan, ditunggu sampai akhir bulan. Jadi saya berharap saudara ada yang mau ikut, ya masih ada tempatnya. Jadi saya harap saudara bisa bersama-sama ikut retreat saudara ya, supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara ya. Dan jangan lupa bahwa Thanksgiving itu ada kebaktian tanggal 28 itu hari Kamis jam 11 pagi saudara. Ya, ada kebaktian bersama Pak Melatok, dan hari Minggunya dilayani tanggal 24-nya itu dilayani dengan sama Pak Melatok saudara ya. Dan juga hari Rebunya ada KKR bersama Pak Melatok. Jadi hari Minggu itu jam 11 pagi di Ranco dan dengan Pak Melatok, dan hari Rebu itu KKR jam 8 waktu Amerika ya saudara, bersama Pak Melatok. Gitu ya saudara ya. Luar biasa, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa. Nah, kita mau lihat siapa yang Antia Saparti, apa kabar Antia Saparti? Sehat senantiasa ya.
Tuhan memberkati, shalom ya, kasih Tuhan luar biasa, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Yayan, Pak Asa, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Yayan mau ikut retret bersama suami, oh, haleluya. Nah, kita akan melihat saudara, kenapa sih Yesus mati di atas kayu salib, iya. Sebenarnya kita ini Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, saudara, tetapi dia ingin memberitahukan betapa luar biasanya kita hidup di dalam dunia. Kita harus punya pegangan, kita harus punya kekuatan yang bisa sungguh-sungguh meneguhkan hidup seseorang. Nah, banyak orang itu hanya taunya oh Tuhan itu menebus dosa kita, dia mati. Tapi saya mengatakan buat saudara, ini suatu cerminan buat saudara sama saya, betapa luar biasanya hidup di dalam dunia. Saudara lihat dong, cerita riwayat dari Tuhan Yesus hidup sampai sekarang ini. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dibuatnya, begitu baik, begitu mulia, memberitahu kebenaran, membawa orang untuk hidup yang benar. Tapi dibunuh juga, saudara. Ya, jadi di sini Tuhan yang mengatakan betapa kejamnya hidup di dalam dunia itu, betapa pedihnya hidup di dalam dunia, betapa boleh dikatakan sesatnya dalam bergumul di dalam dunia itu, betapa seakan-akan tidak ada gunanya, nggak ada faedahnya di dalam dunia itu. Nah, Tuhan ingin memberitahu buat saudara sama saya, bagaimana saudara bisa menghadapi tekanan yang berat itu, bagaimana saudara bisa muncul sebagai pemenang, bagaimana saudara bisa kuat menghadapi segala sesuatu yang di dalam dunia ini penuh tekanan, godaan, penghinaan mungkin sesuatu yang nggak pernah disangka-sangka terjadi dalam kehidupan kita, ya musibah dan lain sebagainya. Saya mengatakan buat saudara, inilah Tuhan ingin mengajar buat saudara sama saya untuk melihat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lihat, apapun yang Tuhan buat, saudara. Saudara perhatikan, apapun yang Tuhan buat, seakan-akan nggak ada artinya sama sekali, saudara. Sungguhan. Nggak ada artinya sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, saudara, ya. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya kita ini realize bahwa kita butuh Tuhan, gitu loh. Tuhan Yesus pun nanti akan dijelaskan bagaimana dia apa yang diucapkan waktu di atas kayu salib itu apa, gitu loh. Supaya kita mengerti, saudara, supaya kita tahu bahwa tidak main-main, saudara. Kalau saudara tidak bisa pegang Yesus, sudah tidak bisa berharap sama Yesus, sudah tidak bisa mengutamakan Yesus, atau saudara malah mengignore, itu akan berbahaya banget. Apa itu ya, Pak? Nah, mari kita lihat dulu di Lukas 23, saudara. Kita lihat sama-sama di Lukas 23, ya. Supaya kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh, bisa kuat, ya. Lukas 23, ya. Inilah kengerian kalau kita hidup di dalam dunia ini, saudara, ya. Lukas 23. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Nah, ini tentang Yesus disalibkan, ya, saudara. Dia ngomong gini, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Lihat, saudara, sesuatu yang luar biasa banget, saudara, ya. Dia masih dalam keadaan yang menderita. Mati bukan kesalahannya Yesus. Dia berbuat yang benar. Dia berbuat yang baik. Menyembuhkan yang sakit. Dan membuka mata yang buta. Menyembuhkan telinga yang tuli. Memberikan makan 5.000 orang. 5 ketur roti dan 2 ikan. Bayangin, saudara. Tetapi matinya. Lihat, saudara, ayat terakhir. Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Waduh. Direndahin sekali, saudara. Mati di atas kayu salib. Bayangin. Coba kita berpikir, kalau itu dibalik, itu saudara yang yang menerima keadaan itu. Saudara yang mengalami seperti itu. Apa nggak teriak-teriak kita? Apa kita nggak marah-marah kita? Apa kita bisa, histeris, bisa stres berat kita? Lihat, saudara. Saya hanya mengatakan buat saudara. Tuhan mati di atas kayu salib. Yang pertama diajarkan kepada apa? Pengampunan. Belajar perkataan Tuhan Yesus. Saya ulang nih, saudara, 34.
Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan ngajarin kepada kita semua, jika ada orang yang bersalah, ada orang yang menjahatin saudara, atau memfitnah saudara, yang membenci saudara, yang menyikut saudara, ingin menghancurkan saudara, ingin menjatuhkan saudara, atau menipu saudara, apa aja yang buruk ditimpakan kepada saudara. Tuhan ingin mengajak saudara sama saya belajar untuk mengampuni. Kenapa? Kalau sudah bisa mengampuni, hati pikiran saudara tenang. Kalau saudara bisa mengampuni, saudara bisa menjaga kesehatan saudara. Apa istilahnya sambungannya dengan apa connectionnya dengan apa istilahnya mengampuni dengan kesehatan? Iya, kalau kita tidak bisa mengampuni saudara, saya ingin mengatakan buat saudara, kita jadi stres loh saudara. Kita jadi mikirin terus, kenapa ya orang itu berbuat jahat sama gua? Kan gua nggak ngelakuin apa-apa. Benar-benar kita stres jadi seperti orang bingung loh saudara. Iya, kadang-kala kalau kita memikirin terus, orang yang jahat sama kita tidak akan habis-habisnya. Di dalam dunia ini banyak orang yang tidak baik. Di dalam dunia ini banyak orang yang selalu ingin menghancurkan saudara. Saudara bagus sedikit, saudara hebat sedikit, saudara lagi naik. Pasti ada gangguan. Itulah dunia. Makanya senjata yang paling ampuh dari setan adalah bagaimana saudara terus dibombardir dengan hal yang buruk. Senjata setan terus menghantam saudara. Hal-hal yang membuat saudara frustasi, membuat saudara putus asa, membuat saudara tidak istilahnya, ya aku sudah lakukan yang terbaik. Tetapi kenapa orang itu tetap tidak mau melakukan, nggak ngerti gitu. Kenapa dia masih menyakiti aku? Satu hal, Tuhan berikan defense. Kekuatan yang luar biasa, pertahanan yang luar biasa. Belajarlah mengampuni, jangan melihat apa yang dia perbuat dalam kehidupan kita, tapi lihatlah apa yang akan Tuhan berikan buat saudara. Luar biasa saudara ya. Jadi saudara jangan melihat apa yang mereka perbuat. Saudara melihat apa yang akan Tuhan berikan buat saudara. Apa yang menjadi tujuan saudara. Kalau kita melihat masalahnya terus, kita melihat tekanan hidup terus, kita melihat hal yang buruk yang menimpa kita akan frustasi, saudara. Kita akan susah, kita tidak akan berdaya, kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa percaya lagi akan Tuhan. Tetapi, kalau kita bisa melihat apa yang kita peroleh, jika kita bisa mengampuni, itu akan luar biasa. Kalau kita bisa melihat apa tujuan hidup kita yang akan datang, kita akan luar biasa, saudara. Makanya saya jadi ingat satu cerita, saudara. Waktu saya ditipu habis, saudara. Betul-betul ditipu habis. Kesalahan saya memikirin, kenapa orang itu nipu ya? Waduh, dia tuh orang Kristen, orang hebat. Bahkan sekarang pun jadi pendeta, saudara. Waktu tuh mikirin terus, akhirnya apa? Badannya capek, pikirannya lelah, nggak bisa tidur, sudah mulai sakit-sakitan. Saya mengatakan buat saudara, itu kesalahan fatal saya, saudara. Begitu saya mengerti arti sebuah pengampunan, saya memikirkan bagaimana cara saya mengampuninya. Saya berusaha untuk mengampuni, saya berusaha mengisi pikiran saya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya terus belajar untuk menjaga hati saya untuk melakukan yang benar. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Sekalipun itu nggak gampang, ya, tetapi step by step dari hari ke hari terus saya membaca firman Tuhan yang menguatkan, yang memulihkan, yang memberitahu, yang mengajar, yang menegur, hingga saya sadar bahwa pengampunan itu diperlukan untuk apa? Untuk salah satu kesehatan tadi. Jadi tambah sehat kita, tambah kuat kita, tambah menyala kita, tambah sukacita. Dan apa yang terjadi, saudara? Nggak taunya apa yang ditipu sejumlah uang itu Tuhan kembalikan, bahkan lebih dari itu, hanya sebuah pengampunan. Artinya saya Tuhan, kalau saudara yang memikirkan masalahnya, sudah memikirkan orang menyakiti saudara, sudah memikirkan orang yang menjatuhkan saudara, saudara akan habis. Dalam arti kata, saudara akan roboh. Yang maksudnya adalah saudara tidak akan berdaya. Kenapa? Karena itu serangan si jahat. Saudara harus lawan dengan kebenaran firman Tuhan seperti Yesus. Apa yang dia buat? Salah. Yang dilakukan pun salah. Sudah berkorban apapun gak dipikirin sama itu orang. Masa bodoh, saudara. Zaman sekarang kan begitu, saudara. Dia gak mau tahu. Jika urusannya sendiri, harus cepat selesai. Tapi jika urusannya orang lain gak mau tahu. Itulah sifat manusia. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya kita sadar dan kita mengerti, saudara. Kalau kita menghadapi serangan iblis, jangan dilawan dengan daging kita.
Jangan dilawan dengan emosi kita. Jangan, itu etekan iblis. Makanya kita harus berhati-hati dan menjaga hati ini tetap sehat. Itu ya saudara. Jadi jika itu terjadi dalam kehidupanmu, ingat pertama yang Tuhan lakukan terhadap lawan-lawannya bukan melihat apa yang mereka perbuat, tetapi Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya manusia diselamatkan. Itu lihatnya saudara. That makes sense? Jadi kita jangan ngajak, oh Tuhan yang mengampuni dosanya. Enggak. Justru dia berbuat jahat, tapi Tuhan berbuat sesuatu yang baik pada orang itu. Untuk menyelamatkannya. Makanya setan tidak punya love. Makanya Tuhan mengajarin love dalam hidup kita. That makes sense, saudara? Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, jika saat ini saudara punya tekanan hidup, saudara punya pergumulan, saya mengatakan buat saudara, pertama, satu hal yang saya ingatkan buat saudara, belajar mengampuni orang yang bersalah. Karena hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin saudara. Yang pertama, ingat saudara, belajar mengampuni. Karena mengampuni sudah mempunyai tujuan hidup yang kekal. Saudara mengampuni, saudara membuat hati saudara, jasmani saudara ini, kesehatan saudara bisa sehat walafiat. Saudara bisa melakukan aktivitas, saudara tetap bisa melakukan segala sesuatu dengan yang jauh lebih baik. Tidak hanya memikirkan masalah itu terus. Amin saudara. Mari saudara, jika hari ini saudara betul-betul mengalami tekanan hidup, saya hanya mengatakan bahwa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga hal sama yang dialaminya. Tidak diindahkan lagi, tidak dihargai lagi, tidak dilirik oleh sebelah mata. Hanya saya mengatakan buat saudara hari ini, saya mengatakan buat saudara, mari kita mengampuni orang yang berbuat jahat dalam hidup kita. Saya mengingatkan yang pertama-tama saudara, sorry nggak bisa masuk Facebook karena saya belum tahu gimana cara masukinnya di komputer ini. Sekarang pakai cellphone saudara. Nanti saya belajar dulu supaya saya bisa jalani sendiri gitu ya saudara ya. Oke, nah siapa yang hadir sebelum saya terusin? Lina Yanto, Tuhan berkati bersama keluarga, Gus Tsunami, Pak Andiasati, Bu Lina, Pak Andi, bersama keluarganya, Eva, Troy Poluan, Trevor Niben, Tante Anton berkati bersama keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti, Alke, Tuhan berkati bersama keluarga, God is so good, Ibu Fati, Tuhan berkati bersama keluarga. Nah yang kedua saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-43-nya. Ya, lihat di Lukas 33 ayat 43-nya. Gitu saudara ya. Kita Lukas 23 ayat ke-43-nya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ingat saudara, ini berbicara tentang apa saudara? Ini berbicara tentang kalau saudara hidup yang benar, saudara akan mendapat yang namanya surga. Kalau saudara tidak bertobat dari dosa-dosa saudara, saudara tidak akan melihat surga itu. Nah, makanya Tuhan pada mengatakan, kan ini berbicara tentang orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, bukan? Dua orang yang sama-sama disalib sama Tuhan Yesus. Yang satu tidak mau bertobat, yang satu sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, ini poin saudara. Berkali-kali saya selalu mengatakan yang kita cari bukan the anointing. Yang kita cari adalah the presence. The presence itu bersama the anointing bekerja bersama-sama. Karena the presence itulah yang merubah hidup kita. Kenapa? The presence itu adalah yang sekali lagi saya katakan adalah orang yang kita sembah, bukan orang yang kita imani, yang kita percaya, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita sembah. Dialah. Kita harus memberikan yang terbaik, berkorban, melakukan sesuatu yang terbaik untuk yang kita sembah, yang kita imani. Kenapa saudara? Karena kita memberikan kepada yang kita imani. Kita berkorban dan menyerahkan korban kita ini kepada yang kita agungkan. Kalau di anointing, dia give. Saudara nggak buat apa-apa, dia give. Sedangkan kita mitra kerjanya Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia nyodorin keselamatan. Ini loh keselamatan. Sekarang apa yang saudara lakukan? Saudara bertindak, saudara berbuat. Kalau saudara berkata, ya saudara harus lakukan. Jangan kata ya tapi nggak mau ngelakuin saudara. That makes sense? Nah maka dari itu saya ingin mengatakan buat saudara hari ini. Mari saudara, tinggalkan tuh hal-hal yang buruk.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Maka dari itu tinggalkan yang buruk, saudara. Buat apa? Seperti yang saya katakan, tekanan hidup, sakit hati, buang. Kenapa harus disimpan? Kenapa harus taruh di dalam hati kita? Kita mau masuk surga. Tujuan kita adalah surga. Di dalam dunia ini kita menjadi representatifnya Tuhan. Kita di dalam dunia ini, kita menampilkan siapa itu Tuhan. Di dalam dunia ini kita punya tujuan, yaitu apa? Membawa orang kenal Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini kita adalah apa? Duta-dutanya Tuhan. Ingat itu, saudara. Justru jangan kita berbuat dosa. Justru kita jangan masuk dengan dosa. Justru kita jangan diinfluence dengan orang dunia. Seharusnya sebaliknya, saudara. Yang harus kita lakukan, menginfluence mereka, memberitahukan kebenaran, menjadi etalasenya Tuhan, memberitakan kabar sukacita, supaya di mana kita berada, disitulah terang Kristus nyata. That makes sense. Makanya saya mengatakan, saudara, hari ini, supaya saudara ngerti bahwa dia jelas mengatakan, saudara ya, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Berarti yang kedua, bukan hanya kita bertobat untuk masuk surga, tetapi sesudah kematian masih ada to be continue. Nah ini, saudara, sesudah kematian masih ada to be continue. Makanya kita perlu takut Tuhan. Ya, yang sering saya katakan buat saudara, jangan buat jahat. Jangan memberontak, jangan menjadi pengkhianat. Jangan menyakiti orang, Pak. Kita kan nggak tahu orang itu kita sakitin atau nggak. Maka dari itu, selama kita membaca firman Tuhan, lakukan yang benar saja, saudara. Jangan ikut nimbrung sana, gosip sini. Buat apa, saudara? Tidak ada gunanya. Ya, nanti kalau saya ingin menyampaikan buat saudara, mungkin kalau enggak minggu ini, minggu pertama tentang akhir zaman, saya hanya buat pengetahuan aja ya, saudara. Mungkin tidak akan live, tapi saya hanya mengatakan buat saya untuk pengetahuan saja. Supaya saudara ngerti, ini loh keadaannya. Sudah menuju sampai di sini nih. Gitu. Terus mau apa yang saudara lakukan? Ingat, sesudah kematian nggak berhenti. Tapi sesudah kematian masih to be continue. Makanya kita harus bertobat. Amin, saudara. Kita mau lihat apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang dimana di-guidance sama Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus untuk supaya saudara bisa masuk Taman Firdaus, supaya sudah masuk di dalam kerajaan Tuhan. Makanya saudara, saya sekali di depan tadi saya katakan betapa beratnya di dalam dunia. Dia tidak akan tengok apa yang saudara buat. Itulah manusia. Tuhan Yesus saja dilakukan seperti itu. Apapun yang baik, dia hanya memikirkan diri sendiri aja. Yang penting dia ambil terus. Buat kita, jangan lakukan seperti itu. Kita harus rasa syukur, kita harus tahu rasa terima kasih, kita harus tahu belajar untuk jika dia melakukan sesuatu yang baik buat saudara, kau harus lebih baik lagi. Jika dia, sekalipun dia jahat sama saudara, kamu bisa mengampuni yang pertama itu. Yang saya katakan buat saudara. Amin, saudara. Saya harap sudah bisa mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan. Bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga, saudara. Karena sudah kematian, kita tidak perlu takut, saudara. Kenapa? Selama saudara hidupmu benar, ya. Selama saudara mengerti apa yang dikatakan Mika 6 ayat 8. Ya, Mika 6 itu dekat Yesus, Mika. Nah, saya katakan buat saudara, yang hai manusia, yang apa, sudah buka aja, saudara, buka supaya saya lagi ngafalin ayat itu juga, saudara, ya. Kita buka sama-sama ya, di dekat Yunus itu Mika. Nah, supaya saudara ngerti, saudara. Ya. Mika 6 ayat 8. Ingat tuh, saudara ya. Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Udah dikasih tahu apa yang baik. Wow. Ya, udah dikasih tahu apa yang baik. Terus, dan apakah yang dituntut Tuhan? Dituntut. Yang Tuhan mintakan. Tuhan daripadamu. Apa yang dituntut? Yang Tuhan mintakan, saudara. Dikatakan apa, saudara? Tuhan daripadamu. Selain apa? Berlaku adil. Berlaku adil. Ya, kalau ada perlunya aja. Wah, begitu bagusnya. Nggak ada perlunya. Kita tinggalin Tuhan, saudara. Wih, ngeri banget ya. Selain berlaku adil apa?
mencintai kesetiaan, belajar setia. Ya, apa dilakukan Ruth itu saudara luar biasa. Dan apa yang luar biasanya, apapun dia nggak punya apa-apa loh Naomi itu. Nggak punya apa-apa dia. Ruth itu setia, bahkan Naomi udah push dia tetap. Di mana kamu hidup, di mana alamu, disitulah aku berada. Bangsamu ya bangsaku. Wow. Dan akhirnya dengan kesetiaan apa yang terjadi? Lihat saudara, ini yang luar biasa pengajaran Tuhan itu. Dia mengajari bukan menyusahkan. Dia mengajarin bukan menghancurkan. Dia mengajarin bukan memaksa. Dia mengajarin bukan memberikan beban. Tetapi justru dia mengajarin membawa saudara mengerti sebuah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itulah yang akan membawa kamu kepada kemuliaannya Tuhan. Kebenaran itulah yang akan memperlihatkan kamu mujizat demi mujizat. Kemuliaan demi kemuliaan. Dengan kebenaran itulah kamu akan melihat suami, istri, anak-anakmu. Kamu single father, single mother, anak-anakmu akan melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial akan diberikan kepada saudara. Kenapa? Kebenaran itu yang akan memerdekakan. Kebenaran itu tidak menyusahkan. That makes sense, saudara. Nah, ini yang dikatakan yang dituntut Tuhan supaya kamu berlaku adil. Makanya kalau saudara lihat di 1 Petrus 5 atau 1 Petrus 6, orang yang tidak adil tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu saudara. Ayat berikutnya. Dan hidup dengan apa? Rendah hati. Wow. Itu yang diajarkan Tuhan, saudara. Makanya saya mengatakan jika kita mau masuk surga, jika kita mau melihat kerajaan surga, kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, tinggalkan dosamu. Ya, jangan kau terus bawa terus. Jangan hidup itu jangan seperti kereta api. Kalau diberkati, kalau diberkati, jangan kalau senang, wah ikut Tuhan. Kalau susah, nggak ikut Tuhan. Jangan. Konsisten. Percaya, yakin, teguh, kuat. Itu dikatakan Yosua. Amin saudara. Saya harap saudara bisa memahami firman Tuhan ini. Jika saudara ingin melihat keberhasilan, saudara ingin melihat anugerah yang besar, saudara ingin melihat lawatan Tuhan, saudara ingin melihat apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara terjadi, saudara ingin melihat perubahan hidupmu, saudara ingin melihat cinta kasih Tuhan terjadi, saya mengatakan belajar mengampuni yang pertama. Yang kedua, belajar bertobat. Jangan melakukan yang buruk, jangan melakukan yang jahat, karena sesudah kematian kita to be continue. Tidak selesai. Banyak orang berkata, sudah mati, sudah. Tidak. Still continue. Buktinya, ya ini orang, saudara. Yang mati penjahat ini. Dia masuk taman Firdaus. Berarti kan ada continue. Tuhan sendiri berkata, kami semua percaya, saudara saya, kita ini percaya, bahwa Yesus tidak pernah berdusta. Ya dan amin, Alfa dan Omega. Dia Allah di atas segala, Tuhan di atas segala. Dia bukan penipu, dia bukan pembohong. Wah, dia sendiri berkata, hari ini juga kamu masuk ke dalam taman Firdaus. Bayangin, berarti sesudah kematian, mesti continue. Ya, ini saudara. Ayo saudara, koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita mengampuni orang bersalah pada kita? Jawaban ada tangan saudara. Belajar kita, apakah kita masih jatuh bangun dalam dosa? Ayo belajar untuk tinggalkan dosa itu. Makanya jangan sampai dosa itu mengikat saudara. Jangan sampai dosa itu menjatuhkan saudara. Jangan sampai dosa itu membawa malapetaka buat saudara. Buang. Firman Tuhan sudah mengatakan upah dosa itu adalah maut. Gitu ya saudara. Nah yang ketiga nih saudara, kita lihat. Supaya kita belajar bahwa Yesus mati di atas kayu bukan hanya mengampuni dosa, tetapi menunjukkan betapa beratnya pergumulan di dalam dunia. Makanya Yesus mau saudara betul-betul berpegang, berharap, terpaut keseriusanmu akan Tuhan. Karena dia sudah dia sudah menjalani dengan kemenangan. Dia sudah tahu caranya. Dan dia betul-betul apa yang dikatakan Mazmur 42, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Dari situ saudara. Jadi dia sudah punya experience. Dia sudah punya pengalaman. Dan dia sudah mengalaminya hal itu. Mari kita betul-betul sambut firman Tuhan ini dengan benar. Lakukan dalam kehidupanmu. Supaya saudara juga menang.
supaya saudara bisa bersaksi, saudara bisa menunjukkan pada sekeliling saudara bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan saudara. Coba kita yang ketiga, kita lihat saudara ya. Yohanes 19. Nah, Yohanes 19. Wow. Kalau kita bisa belajar gini terus, saya yakin kita ini bakal kuat tentang firman Tuhan. Terus masukin firman Tuhan, ya. Kita perlu edukasi, kita bukan membrainwash, tapi kita membawa saudara sama saya menuju kepada kesuksesan bukan di dunia, tetapi di kerajaan yang akan datang, yaitu surga mulia. Yohanes 19, saudara, ayat yang ke-26. Nah, ketika Yesus melihat ibunya, Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah Yesus, ianya yang besar itu, kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Wow, see? Bicara tentang apa? Kasihnya, sekalipun dalam penderitaan seperti itu, di dalam menghadapi ajal maut, di dalam keadaan yang tidak baik, dalam situasi, dalam memikul salib itu, begitu pedihnya, begitu sengsaranya, begitu sakitnya, tapi dia masih bisa memikirin orang lain. Itu yang luar biasa, saudara. Ya, kita kalau udah senang, sudah hebat, tidak mau peduli apa yang dibuat orang lain. Kan begitu. Pokoknya aku tuh aku. Dia enggak loh, saudara. Ini yang namanya love. Ya, love itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Love itu betul-betul menguasai situasi dan kondisi. Yesus punya love. Makanya hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan itu mempraktekkan, bukan hanya di bibir dan di mulut saja, tapi tingkah laku, perbuatan, ucapan, perkataannya itu sama. Nah, inilah yang menjadi panutan saudara sama saya kepada Yesus. Kenapa kita cinta Yesus? Kenapa kita mau datang sama Yesus? Kenapa kita mau berharap sama Yesus? Kenapa kita mau menyembah Yesus? Dia betul-betul konsisten. Dia betul-betul memperhatikan semua firman yang ditulis, yang ada di dalam Alkitab ini betul-betul tidak bohong, tidak menipu, tidak membenduas, tetapi membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita, menguatkan kita saat kita ada di dalam dunia. Karena tidak gampang. Ayub 7 pun mengatakan hidup itu berat. Kita butuh Yesus, saudara. Right? Miliki kasih itu. Jangan kasih itu menjadi dingin karena situasi dan kondisi atau keadaan. Jangan kasih itu menjadi pudar atau kasih itu pura-pura. Kasih itu hanya semu, jangan. Saudara harus memiliki kasih yang sempurna. Semakin saudara mengasihi, semakin saudara sungguh-sungguh dengan kasih. Lihat saudara, musuh saudara tidak akan pernah berdaya. Dengan kasih itulah musuh saudara akan berbahaya dalam hidupnya. Sungguh saudara, ada satu hamba Tuhan yang ngajarin saya tentang love ini, ya. Dia mempunyai experience yang luar biasa, di mana dia dihina, di mana dia direndahkan, di mana dia tidak dihargai, di mana dia diomongin, di mana dia kata-katain. Justru dia mengasihi, dia mendoakan terus-menerus, saudara. Luar biasa ya, saudara ya. Orang kalau dia digituin, mana mau mendoakan. Boro-boro ingat, saudara. Enggak. Dia tetap ingat. Dia terus berdoa untuk orang itu. Saya mengatakan buat saudara, hasilnya luar biasa, saudara. Iya, orang itu betul-betul entah kenapa dia bisa mendatangi itu orang dan bisa kembali kepada pendeta itu. Padahal sudah habis-habisan, mas saudara, sudah susah untuk diomong. Saya mengatakan buat saudara, begitu juga dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan sengsara, sekalipun ditinggalin, bahkan murid-muridnya semua ninggalin, saudara. Dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Tapi dia masih ingat ibunya. Dia masih ingat saudaranya. Ya, Yakobus di situ. Saya hanya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah untuk belajar mempunyai kasih yang sempurna. Kalau kita bisa melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, sungguh saudara akan melihat sukacita itu penuh. Kebahagiaan itu betul-betul saudara rasakan. Tapi jika kita tidak mempunyai kasih yang disodorkan Tuhan buat kita hari ini, saudara akan merasa tertekan dalam hidup ini. Sudah merasa berat, seakan-akan digantungi, seakan-akan dibebani. Sesungguhnya tidak.
Karena semua itu diberikan Tuhan kepada kita supaya saudara bisa bertahan di dalam dunia, supaya saudara menang, bisa sukses di dalam dunia, karena tujuannya untuk mencapai surga mulia, tujuannya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, tujuannya supaya kita bisa masuk surga. Maka dari itu, ayo saudara, setan itu pencuri, pembunuh, pembohong. Kita harus mampu, kita harus kuat, kita harus bisa. Kenapa? Firman itu tidak berat, firman itu ringan. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan, kata firman Tuhan di Matius pasal 28. Ayo saudara, apa yang menjadi sukar dalam hidupmu? Kalau saudara bisa mengerti, maka saudara akan bisa melangkah dengan enak. Kalau saudara tidak bisa mengerti, langkahmu menjadi berat, langkahmu menjadi susah. Makanya iblis kepingin saudara hidup dalam dosa. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara. Ingat saudara, segala sesuatu, saya mengatakan saudara, segala sesuatu yang dianggap manusia nggak berharga, tapi Tuhan akan ambil menjadi biji mata Tuhan. Segala sesuatu yang dianggap manusia bodoh, tetapi justru segala sesuatu diangkat Tuhan menjadi berharga di mata Tuhan. Contoh, saudara mau mendengar firman Tuhan, saudara mau dididik, semua diajar secara dunia, itu bodoh. Dia mempunyai kebebasan, dia punya harga diri. Ingat saudara, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Itu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Termasuk diri saudara dan saya. Masa kita tidak bisa sediakan waktu untuk Tuhan? Masa kita tidak bisa menyembah memuji Tuhan? Masa kita tidak bisa berdoa? Masa kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhanmu? Coba pikirin baik-baik. Saudara, di mana love itu? Di mana rasa terima kasihnya? That makes sense? Kalau saudara mengerti ini dengan hati yang jernih, dengan mempunyai love yang luar biasa, saudara kan bahagia. Memang hidup harus seperti itu. Bukan dipaksakan, bukan dipengaruhi, dibrainwash, tidak. Tetapi inilah yang harus saudara sama saya buat, yang dan saudara lakukan. Amin saudara. Yang pertama, jika kita mau sukses di dalam dunia, jika kita mau mengerti apa yang harus dilakukan, saudara mau menjadi orang hebat, saudara, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau jadi terhormat, jadi kamu pelayan. Betul nggak? Jika kamu mau menjadi terkenal, jadilah apa? Kamu hamba. That's it, saudara. Simple banget, saudara. Artinya pelayan. Dengar perkataannya Tuhannya. Tuhan kita, Yesus. Kalau kita mau jadi hamba, ingatlah siapa yang sudah menebus kita di dalam dosa. Selesai, saudara. Tidak sukar, tidak sulit. Amin, saudara. Yang pertama, belajarlah kalau kamu mau sukses di dalam dunia. Dan sudah juga mau sukses di akhirat. Dan sudah mau masuk surga, belajar mengampuni apapun kesalahan mereka. Apapun yang sudah mereka perbuat. Dan yang kedua, belajarlah saudara, bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab sesudah kita meninggal, masih ada continue lagi. Masih ada continue lagi. Tidak berhenti sampai di sini. Kita harus mempertanggungan jawab semuanya. Kita tidak mau masuk neraka. Kita mau masuk surga. Right? Dan yang ketiga, saudara, belajar kita mengasihi sesama. Lihat orang susah di pinggir. Berhenti, kasih. Ya, saya bukan hanya talk only. Waktu saya masukin yang baru terakhir ini, saudara ya, saya menyusudah, bukan saya berarti nggak berbuat. Saya berbuat sama istri saya. Saya parkir, masukin barang-barang koperasi di gereja. Sesudah masukin barang koperasi, saya lihat dua orang tuh duduk situ. Saya merasa hari Minggu, bukan? Saya berkata, Berinda, Burger King atau McDonald atau apa? Pergi, saudara. Saya pergi. Saya, Tuhan, kalau memang ini memang bagian mereka, supaya mereka tetap di situ, jangan pergi. Karena cukup lama, ada 10-15 menit, terus balik lagi, saudara. Masih nongkrong di situ. Kami berhenti di tengah jalan. Kami turun mobil, kita kasih. Seberapa sih, saudara? Tapi bukan itu yang kita tuju. Kita mau melihat semua orang diselamatkan. Amin, saudara. Karena hukum kedua, kasihilah. Kita melakukan hukum kedua. Ya, ingat Amsal 19 ayat 17. Siapa berbelas kasihan pada yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Kita tidak butuh pembalas di dunia ini, kita butuh untuk lihat surga. Masuk surga bersama di dalam surga bersama Yesus Kristus Tuhan. Kasihlah bentuk dalam wujud
Kadang kita orang manusia nggak peduli masa bodoh. Kita harus belajar peduli. Karena kita mau melakukan hukumnya Tuhan. Amin saudara. Kita mau praktek kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Supaya kita mengerti saudara ya. Markus 15 ayat 34. Nah yang terakhir. Markus 15 ayat 34. Wow. Kita bisa belajar ini nice saudara. Nice banget ya. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Ngomong apa nih? Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu, upah dosa itu maut. Yesus sendiri pun sampai ngomong sama Tuhan, Eli, Eli, lama sabatani. Betapa berat itu dosa, betapa luar biasanya itu dosa. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Upah dosa itu maut loh. Saudara, Yesus saja sampai ngomong, Eli, Eli, lama sama secara kemanusiaannya. Rohnya itu seakan-akan putus hubungan dengan Bapaknya. Saudara, Yesus sendiri dengan dosa itu betul-betul dia menang. Dia menang. Lah pertanyaan saya, saudara menang atau enggak? Tuhan ingin mengatakan berat itu dosa. Kenapa kita mau masuk dengan dosa? Makanya Tuhan minta kita takut akan Tuhan. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan sombong, jangan congkak. Jangan bersilat kata, jangan bertingkah laku yang jahat, saudara. Kadang-kala kita dendam, kita membalas. Jangan dilakukan. Upah dosa maut, upah dosa menekan, menghancurkan. Yesus sendiri sampai berbicara, Eli, Eli, lama sabatani, mengapa Allahku meninggalkan aku? Inilah perjuangan Tuhan melawan dosa yang begitu dibebankan dalam dirinya. Ditekan, didorong. Puji Tuhan, dia menang. Luar biasa dia mengalahkan. Makanya kita butuh Yesus. Karena dia punya experience. Dia tahu persis apa yang harus dia buat, apa yang dia lakukan. Makanya kita harus berharap. Kita harus berdoa. Kita harus baca firman, melakukan firman, menyembah dia, mengagungkan dia, meninggikan dia, memuliakan dia. Inilah yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah punya experience-nya. Dia sudah tahu jalannya. Dia sudah tahu bagaimana mengalahkan maut. Dia sudah tahu bagaimana menolak dosa. Dia sudah tahu segalanya. Masa kita nggak mau datang? Masa kita tidak mau mengampuni? Masa kita tidak mau bertobat? Masa kita tidak mau mempunyai kasih yang yang sungguh-sungguh? Saudara, masa kita mau masa dosa dengan lagi, saudara? Ayo, saudara. Bangkit, berdiri, teguh, kuat, berjalan dengan imanmu. Bertahan sampai akhir. Sebab imanmu itulah yang akan menyelamatkanmu. Imanmu lah itu yang akan mengangkat saudara. Kalau saudara punya mengampuni. Kalau saudara mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara punya love. Dan kalau saudara betul-betul mau berkata tidak dengan dosa. Saya yakin imanmu menjadi strong. Dan saudara mengerti kebenaran. Dan saudara akan melihat apa yang dikatakan Tuhan betul-betul memerdekakan saudara. Apa yang dikatakan Tuhan betul-betul membuat jalan itu terbuka buat kita semua. Amin saudara, saya harap ini bisa menguatkan saudara. Siapapun yang mendengarkan firman ini, belajarlah tentang Yesus. Sebab dia sumber dari segala sesuatunya. Belajarlah kepada Yesus karena dia jalan kebenaran dan hidup. Belajarlah kepada Yesus karena dia memiliki surga. Belajarlah kepada Yesus yang menjanjikan segala sesuatunya untuk kita semua. Amin saudara, saya harap ini menjadi kekuatan buat kita. Saya harap ini bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Kita mau lihat siapa lagi yang hadir ini. Yang terakhir nih saudara ya. Oh haleluya, Tuhan itu baik, amat baik. Ibu Sri, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Joni, Ibu Indah, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Petrus Mang, Tuhan berkati bersama keluarga. God is so good, God is wonderful. Feby, Melisa, Nevania, Osilia, Eko Aldo, Pak Samsul dan istri, Tuhan berkati bersama keluarga. Shirley, Juliana, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nita yang cantik, Reka, Veta, Brasi, Kroli. Di mana ibu kita ini sekarang? Sudah sampai kak? Kroli, Tuhan berkati. God is so good, God is wonderful.
Oke, saudara. Yuk, kita maju dalam Tuhan, saudara, dan kita mau berdoa bersama-sama. Dan jangan putus-putusnya dalam mendoakan orangnya, saudara. Jangan putus-putusnya. Kita memohon kepada Tuhan. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, dialah Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau belajar kepada Tuhan Yesus, kami mau mengikuti jalannya Tuhan Yesus, kami mau tunduk akan apa yang sudah Kau beritakan kepada kami yang menjadi hukum dan peraturan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk mengampuni, kami belajar untuk mau mengasihi, kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, dan kami tidak mau lagi dengan dosa Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu boleh terus turun atas kami. Ingatkan kami terus menerus Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami butuh Yesus, Engkaulah benteng perisai dan kekuatan kami. Maka dari itu kami menyerahkan seluruh keluarga besar Miracle Center ya Tuhan, yang ada di MCM, MCUI yang ada di Indonesia, dan juga yang ada di Miracle Center yang ada di Amerika ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, yang ada di YouTube ini, Family Devotion yang setia sampai detik hari ini Tuhan, tolongilah mereka ya Tuhan Yesus, yang klik ataupun menyaksikan ataupun yang live chat, dan juga yang ada di Facebook Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi yang ada di Instagram Tuhan. Kami minta tolong kepada Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami saat keluarga besar ini betul-betul bisa masuk dalam kerajaan surga dan tidak ada satupun yang tertinggal. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti jalan kehidupan. Kami tahu harinya sudah sangat dekat. Semuanya hidup by design, semuanya hidup secara sistem, hingga kami dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa supaya iman kami tetap kuat, tetap teguh, karena kami tahu Yesuslah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Ingatlah keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Tuhan, beri kekuatan untuk single mother, untuk single father, untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam kesendirian mereka. Tuhan, tolong mereka. Kasih-Mu, anugerah-Mu turun atas mereka. Beri kekuatan, beri kemampuan, buka jalan. Kami percaya Tuhan akan menolong, melawan, dan menyertai mereka, serta memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk umat-Mu satu demi satu yang ada di live chat ini. Kami menyerahkan Ibu bersama keluarganya, Pak Willem, Ibu Novi, Caroline, Christopher, Ibu Linda. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Lenggawati bersama sekeluarga, Susan Yunada bersama sekeluarga, Ibu Herlin bersama sekeluarga, dan Eri Janeta bersama sekeluarga, San FJ bersama sekeluarga, Ibu Isil, Pak Hengki, Tiara, Beatrice, Sarah, Dania bersama sekeluarganya, Ibu Elizabeth, Pak Nambah, Lauren, Tessa, Andufrin, Kapani bersama sekeluarganya, Ibu Fitri, Ibu Fatih, Lauren, Jackie, dan bukan ya juga anaknya dan mantunya bersama sekeluarganya, Lili, Harun, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama sekeluarganya, dan juga Pak Andi, Ibu Desi, dan Jema adik dan Ibu Lina bersama keluarganya, Ibu Lucy bersama keluarganya, Antek Sapati bersama keluarganya, Ibu Yahya dan Pak Asam bersama keluarganya, Lina Yanto bersama keluarganya, Ibu Sunani Wijastuti Pandiasa, Ibu Lina, Pak Andi bersama keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atasnya. Kau lawat, Kau jamah ya Tuhan, supaya kami ini tetap setia akan Tuhan, supaya kami bisa mengampuni, kami bisa mengasihi, kami tidak mau hidup dengan dosa, kami menolak dosa demi nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh turun atas kami, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dari itu kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kuatkan kami supaya kami bisa berdiri teguh dan kami menang dalam menghadapi segala sesuatunya. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bertahan dan menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Kami juga berdoa untuk Eva, Tropoluan, Tante Antrevan Eden bersama keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti, Helga bersama keluarga, Pak Joni, Ibu Indah bersama keluarga, Pak Petrus Mang bersama keluarga, Feby, Melisa, Nevania, Osilia, Tante Jane, Aldo, Eko,
Pak Samsul dan istrinya bersama suku keluarga Shirley, Yuliana bersama suku keluarganya, Ibu Nita, Krea Kaveta Bresi Crowley bersama suku keluarganya, Tina Ang bersama suku keluarganya. Kiranya kasih Tuhan turun atas mereka, supaya kami belajar tentang kematian-Mu di atas kayu salib. Kami belajar tujuan hidup. Kami belajar untuk betul-betul mengerti dan tahu tentang sebuah kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Kami mau masuk surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu sekali lagi, baik yang ada di MCUI, yang ada di HMCM, yang ada di Miracle Center ini Tuhan Yesus di Amerika, dan juga di Family Devotion yang ada di YouTube, yang klik atau menyaksikan bersama kami, dan atau mungkin yang ada di Facebook Tuhan Yesus, dan Instagram Miracle Center. Kiranya kasih Tuhan turun atas mereka. Kau lawat kami Tuhan, buat kami semakin hari semakin setia, buat kami semakin hari semakin maju menjadi dewasa, buat kami semakin hari semakin berakar dan kuat. Tujuan kami menjadi pelaku-pelaku firman, tunduk akan hukum dan peraturan-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari pergaulan yang buruk Tuhan, supaya kami tetap mempertahankan iman kami sampai akhir. Dan apa yang kami perbuat kiranya Tuhan memberkati buat tangan kami. Dan tak lupa kami terus berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Pak Joni Prajanata. Kami percaya Tuhan berikan ginjal yang baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalnya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi dan ginjalnya betul-betul berfungsi 100%. Kami juga berdoa untuk Ibu Swani, Tuhan lindungi, berjagai kesehatannya, sehat walafiat. Dia kasih anugerah-Mu boleh turun dan sudah tidak ada benjolan lagi, kakinya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pak Andi, Ibu Desi, kiranya Tuhan berkati usahanya bersama jemaat adik dan Ibu Linda, kasih karunia Tuhan boleh turun atasnya, kemurahan-Mu boleh terjadi atasnya. Tuhan berkati income-nya setiap hari terus naik Tuhan Yesus, dan setiap bulannya sampai berkelimpahan, dan apa yang dibutuhkannya Tuhan cukupi semua kebutuhannya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Paul dan Ibu Ros Tuhan yang bekerja di Kitchen Supply. Tuhan berkati, buat tangannya keberhasilan selalu mengikutinya, dan income-nya terus naik setiap harinya, dan setiap bulannya mencukupi semua kebutuhannya. Dan kami berdoa Tuhan lawat, Tuhan jamah, supaya Kau jamah hatinya, membuka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dibaptis dalam tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk Ibu Heni, Tuhan lawat, Tuhan jamah Ibu Heni Tuhan. Kami percaya mata kirinya sudah melihat, tangan kirinya sudah tidak gemeteran, kaki tidak gemeteran, dan mata kirinya sudah melihat, telinga kirinya sudah mendengar dalam nama Yesus. Bangkit berdiri dari kursi roda Ibu, berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk pergulakan di Timur Tengah, supaya ada damai, saudara, sukacita Tuhan turun atas Timur Tengah. Tuhan pulihkan Timur Tengah, supaya banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami terus juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa di dunia, dari Amerika, Indonesia, Cina, India, Rusia, dan seluruh negara di dunia, Eropa, Afrika, Tuhan, supaya banyak orang dilawat, banyak orang diselamatkan di akhir zaman ini. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami terus untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan Yesus, supaya banyak orang bangsa ini, supaya bangsa yang dipilih oleh Tuhan banyak bertobat terima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan Kau memberkati hidupnya seperti janji besi pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, aman, baik. Dan tak lupa kami terus berdoa ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Erdiana, tarikan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun, lawatan-Mu terjadi untuk Erdiana, tarikan Tuhan Yesus, khususnya untuk orang tuanya yang stroke, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus dalam nama Yesus, artinya terus diberikan kekuatan, damai sejahteranya Tuhan turun atasnya. Kami terus juga berdoa untuk anaknya Listri Angelina, Tuhan jamah, Tuhan lawat ya Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah-Mu boleh turun atasnya, dan Listri Angelina diterima di pekerjaannya dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Arolia Lisandra Tuhan, supaya bisa masuk dengan sukacita mengerjakan segala sesuatu dengan ucapan syukur di pekerjaannya. Berkati company-nya Tuhan, hindarkan dari kebocoran data demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Tina Eng, anaknya sembuh dari alergi dan SMA dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gunadi Condro Punomo, biar hidupnya menjadi berkat, sehat jasmani rohani, takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, dan rohnya terus menyala-nyala. Kami juga berdoa untuk Sion yang kena presiden, sembuh, presiden hilang dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Monik Tuhan, kiranya Kau sembuhkan jaringan seluruh otaknya, supaya dapat bekerja dan berjalan dengan normal sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa untuk
Ibu Jane, kiranya kasih Tuhan terus menurun, memberkati, supaya kesehatannya terus semakin hari semakin kuat, semakin prima, dalam nama Yesus, dan tidak cuci darah lagi, darah Yesus. Kami terus berdoa untuk Pak Darmawan, Tuhan sembuh dari Parkinson. Kami berdoa untuk keluarga Karun dan Gunawan, kasih anugerah-Mu boleh turun Tuhan, lawa ada saat disepakati seia di dalam keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Ivena, Pak Ana, dan Andri Tuhan, supaya punya anak kembar tahun ini dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk Faye, orang Korea, tahun ini juga punya anak dalam nama Tuhan Yesus. Dan jamah Tuhan Ibu Ruth, supaya sembuh dari penyakit lupus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka yang kerja pada pagi hari, buat tangannya diberkati dan jauhkan dari hal yang buruk, dan apa yang dilakukan kami memberkati dan berhasil buat yang malam hari. Kami mau tidur Tuhan Yesus, kami serahkan roh kami, matikan daging kami dan hawa nafsu ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan supaya roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, menguasai roh tubuh jiwa hati pikiran kami dengan firman-Mu, dan kami supaya bisa hidup kudus dan suci, kedua mata, belah kaki, belah tangan, belah lidah di bibirmu, perkataan kami hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi Roh Kudus pegang tangan kami, supaya kami tunduk setia takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai kami, dan kami percaya apapun yang ada di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat sesuai dengan Amsal 30-31. Kami masuk di tahun 2025 dengan kebenaran firman Tuhan di Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan tidak terdiri dari makanan dan minuman, melainkan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, yang luar biasa baiknya. Kami percaya yang sakit sudah sembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, beban berat batu kecelakaan keluar, bahkan yang kekurangan finansial Tuhan pulihkan. Biarlah kami hidup sebagaimana Tuhan hidup. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin, 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 amin. Nah, jangan lupa saudara, kita akan bertemu di jam waktu yang sama. Tuhan memberkati, maju terus. Haleluya. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye.